Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsahan alhamdulillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Pada sore hari ini insyaallah kita coba memahami mungkin mengawali ya, sehingga kita perlu paham dulu tentang apa sebenarnya Ramadan, apakah itu siam ya, apakah itu Al-Qur'an, dan hadis yang menguatkan tentang puasa itu sendiri. Man shoma wa qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi minimal pertama adalah apa yang disebut dengan shoma ya, imanan. Yang pertama adalah imanan, yang kedua adalah ihtisaban, yang ketiga adalah ghufira, ghafara. Nah, ini yang coba kita pahami terlebih dahulu. Di saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di 183 ini sudah sangat masyhur dan saya rasa kita sudah bisa kita pahami ya. Ada beberapa poin. Pertama adalah poin nida. Nidanya adalah nida ya ayyuhan. Jadi kalau orang memanggil itu ragam cara orang memanggil, tapi ada panggilan yang begitu indah yang Allah persembahkan buat orang mukmin itu adalah dengan ya ayyuha. Jadi ya ayyuha itu adalah panggilan yang lembut yang Allah sajikan kepada orang-orang yang beriman. Namun sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu Ramadan ini ya, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi Ramadan ini Allah dalam 185 itu Allah tidak bicara tentang puasa, tetapi Allah bicara tentang unzila fihil Quran. Jadi unzila berarti diturunkan. Yang diturunkan itu mana? Yang sekali turun ya. Kalau anzala itu berarti sekali turun. Kalau tanazzala itu berarti berkali-kali turun. Kalau unzila berarti yang diperingati yang mana? Yang sekali turun ya. Yang sekali turun min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Ini unzila. Makanya peringatannya 17 Ramadan itu disebut dengan nuzul. Ya, nuzul itu bentuknya. Jadi nuzulul Quran. Jadi tidak nuzul Quran sekali turun gitu ya. Ambil Qurannya turun ke 17 Ramadan, malamnya naik lagi, turun lagi nanti tahun depan. Nah, itu benar-benar nuzul Quran itu. Sekali turun. Jadi hanya sekali turun, tahun besok baru turun lagi ya. Sehingga kita bisa pahami bahwa Syahrul Ramadan ini adalah bulan yang Allah turunkan spesial ya, Al-Quran di dalamnya. Jadi keberadaan Ramadan, keberadaan puasa itu karena keberkahan Al-Quran. Jadi
kalau kita hubungkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Qablikum itu berarti sebelum engkau. Berarti puasa sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Puasa sebelum kenabian sudah ada. Tapi puasanya agak berbeda ya, berbeda dengan puasa baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti sedikit kita bahas tentang bagaimana puasanya orang-orang sebelum baginda Nabi Muhammad SAW berpuasa. Jadi yang perlu kita pahami bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran. Jadi bulan yang turun Al-Quran di dalamnya, maka bulan itu menjadi bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Jadi kalau kita lihat betapa bulan Ramadan ini memberikan titik pencerahan yang luar biasa kepada diri kita, ini kenikmatannya. Nikmat yang tidak tiada taranya karena Ramadan ini Allah berikan kepada kita. Dan tidak semua bulan Allah berikan. Allah berikan diantaranya adalah bulan Ramadan ini, karena diturunkan Al-Quran. Malamnya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, malamnya ini karena diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam mulia, menjadi malam mulia. Dan orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya juga mulia. Siapakah beliau? Adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi benda saja, bulan saja mulia, malam menjadi mulia, terus orang menjadi mulia karena Al-Quran. Nah, ini luar biasanya Al-Quran itu. Maka Allah menyebutnya orang-orang yang berpuasa itu. Jadi perbandingannya begini, ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman ini kan kalau kita ilustrasikan sebuah pohon, iman ini batangnya pohon. Akarnya adalah akidah. Jadi makanan itu diambil oleh akidah, dibawa ke batang. Batangnya inilah, karena kalau makanannya bagus dari bawah, dari akar, nanti masuk ke batang menjadi sesuatu yang luar biasa yang akan membawa makanan itu ke buah. Buah itu adalah amal. Nah, karena buah itu adalah amal, berarti buah itu hasil daripada akar iman sehingga melahirkan buah. Puasa di mana? Puasa adalah buahnya. Puasa adalah buahnya. Jadi iman kita, jadi kalau ingin tahu tentang siapa diri kita, ingin tahu tentang kualitas iman kita, maka ukurlah puasa kita. Ukurlah puasa kita. Jadi ini sejajar ini sejajar. Kalau semakin bagus puasanya, maka keimanannya juga akan naik. Jadi akan naik. Tapi kalau puasanya, kualitas puasanya turun, itulah kita sebenarnya. Jadi kalau ingin mengukur tentang diri kita, maka ukurlah dengan panggilan-panggilan yang Allah menyebutnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Masya Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam tubuh kita ini, dia memiliki dua struktur. Pertama adalah struktur bumi, yang kedua adalah struktur langit. Struktur bumi, kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, itu baru pertama bisa akan menyehatkan fisik kita. Yang kedua ada yang akan menyehatkan rohani kita. Karena puasa ini sesuatu yang dari langit. Tetapi yang kita tahan ada dua sekaligus. Pertama adalah makanan, minuman, dan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah sesuatu yang Allah datangkan dari langit.
maka proses pengendaliannya adalah dengan iman itu. Hawa nafsu tidak bisa dihilangkan. Kalau hawa nafsu dihilangkan, bablas ya, nggak ada tidak mungkin kita mau sholat, tidak mungkin kita mau makan, tidak mungkin kita mau minum, karena itu adalah dorongan hawa nafsu. Tetapi nafsu itu Allah berikan syariat, Allah berikan jalan. Syariat itu artinya itu artinya jalan. Oh, jalan ini, jalan ini, jalan ini, jalan ini. Namanya syariat, ya, syariat. Jadi puasa itu sebenarnya adalah yang mendorong diri kita untuk menjadi orang yang bisa menahan. Makanya soma yasumu itu artinya menahan. Jadi boleh air minum itu halal kita miliki, makanan itu halal kita miliki. Tetapi apakah kita makan ketika sedang berpuasa? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ramadan ini Allah menyajikan dua hal. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah puasa itu sendiri. Ya. Orang semakin dia kuat dengan Al-Qurannya, semakin kuat dia dengan Al-Qurannya, maka akan semakin tinggi kualitas produktivitas puasanya, naik. Makanya Nabi disebut, Nabi itu ajwa dan nas, manusia yang paling gemar. Ya, gemar. Kalau bulan puasa itu infaknya itu seperti rih, seperti apa? Seperti angin. Seperti angin. Artinya beliau sangat pemurah di bulan-bulan Ramadan begini. Kenapa? Karena memang itu tadi imannya naik. Kenapa imannya naik? Karena Al-Quran dan karena puasa. Tapi orang yang berpuasa ini tidak paham dengan Al-Quran, maka juga tidak akan naik. Kita puasa, tapi nggak paham dengan Al-Quran, maka juga imannya juga tidak naik. Maka cara pendorongnya, menurut Ibnu Ashur mengatakan, kalau engkau berpuasa minimal, maka gerakkanlah motor puasa itu dengan Al-Quran. Jadi walaupun pertama hari ini naik gitu ya, maka kita ngambil motor yang paling kuat. Artinya penggerak yang paling kuat. Penggerak yang paling kuat terhadap puasa itu adalah Al-Quran. Boleh membacanya, boleh mentadaburinya. Nah, nanti malam saya ikut daurah langsung dari Saudi. Nah, itu daurah Quran. Ya, saya lihat jadwalnya itu dari jam 10 malam sampai mendekati sahur. Nah, ya kira-kira meleknya luar biasa nanti malam gitu kan. Daurah Quran untuk kita memahami betul dengan Al-Quran ini. Maka Al-Quran yang akhirnya menempel kepada kita ini akan menjadi cahaya. Makanya kalau sujud, panjenengan kalau sujud selain baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, apa bacaannya? Allahumma ja'al qalbi nuran. Ya Allah, jadikan cahaya hatiku ini cahaya ya Allah. Coba, kenapa kita baca ketika sujud? Kita baca ketika sujud karena aqrabun, ya, sesuatu yang tempat yang paling dekat hubungan kita dengan Allah adalah ketika kita sujud. Ketika sujud, yang memberikan cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, kita belajar ilmu begini, al-ilmu nurun wa nurullah la yufdalil azi. Ilmu itu memberikan cahaya, dan Allah tidak akan berikan cahaya kepada orang yang berbuat maksiat. Semakin bagus kualitas puasanya, semakin bercahaya. Walaupun ya, kalau saya mengatakan
Ada hadis betul yang mengatakan bahwa bau mulut orang berpuasa itu disebut seperti bau kesturi gitu ya. Bau kesturi kan harum berarti, tapi coba dekat-dekat dengan orang puasa. Oh iya, gak sebau kesturi. Kenapa Rasulullah majaskan seperti itu? Menunjukkan tentang betapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan orang-orang yang berpuasa itu pada posisi yang sangat mulia. Bau mulutnya saja itu Allah muliakan. Allah muliakan. Jadi monggo lah, kita mau mengambil porsi apa di bulan Ramadan ini? Porsi tadaburnya, porsi tahfidnya, porsi membacanya, menghafalnya, silahkan. Atau kita mengambil porsi membaca, lalu kita pahami lebih dalam, lalu kita amalkan. Jadi misalnya Ramadan ini banyak yang perlu kita bantu misalnya. Ya, selama ini kita tidak pernah datang ke tempat rumah atau ke tempat yatim piatu. Tidak pernah datang. Hari Ramadan ini Masya Allah, Allah berikan ruang itu. Selama ini kita masih jauh rasanya dengan ibu kita, ya, ibu kita, atau masih jauh rasanya dengan ayah kita. Ini kan mestinya kita perbaiki. Kalau memang kita dekat dengan Al-Quran, tapi kita jauh dengan ibu dan ayah kita, lalu buat apa Al-Quran ini? Kita sudah baca Quran, wala takun lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tapi kita jauh dengan ibu kita. Kita jauh dengan ayah kita jauh dengan kakak kita jauh dengan saudara-saudara kita. Lalu porsi Al-Quran ini apa fungsinya? Mestinya Al-Quran ini adalah cahaya untuk mendorong kualitas puasa kita tadi. Nah, jadi kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man shoma wa qoma. Jadi puasa dan mendirikan puasa itu. Man shoma wa qoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dan mendirikannya dengan sholat tarawih, ya, dengan sholat malamnya, lalu dia imanan dengan iman, yang kedua dengan perhitungan ihtisaban, dan yang ketiga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba kita lihat dulu dari ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata maghfirah itu kalau kita lihat, kalau maghfirah, kalau kita letakkan harokatnya di bawah menjadi mighfarah. Apa itu mighfarah? Mighfarah itu sesuatu yang menutupi. Kalau jenengan pakai helm motor, itu namanya mighfarah, yang melindungi kepala, itu namanya mighfar. Kalau kita bertanya laka mighfar, sesuatu yang menutupi kepala ini. Nah, maghfirah itu artinya antara Jumat dengan Jumat itu maghfirah. Antara Ramadan dengan Ramadan itu maghfirah. Jadi kata Nabi, kalau di bulan Ramadan ini kita keluar dari bulan Ramadan ini, kan Nabi naik tangga. Ini masyhur hadisnya. Amin kata Rasulullah, naik tangga kedua, amin kata Rasulullah, naik tangga ketiga, amin ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, maka celakalah, amin yang ketiga, celakalah orang yang melewati Ramadan, dia tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfirah itu tadi apa? Nah, kita lihat dulu. Maghfirah itu ada 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan ghaffar. Ya, ghaffar. Jadi orang yang bukan ghaffar yang pertama,
Ghafara yang pertama, ghafara itu artinya kalau dosa-dosanya kecil. Nah, dosa-dosa kecil itu namanya ghafar. Cukup dengan mohon ampun, astagfirullah, 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 itu dihapuskan dosanya. Atau fattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah sesuatu yang jelek diikuti dengan kebaikan, maka yang jelek tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa-dosa kecil. Ya. Yang kedua, nah ini agak di atas. Ini kelakuannya sudah sampai ke tingkat kezaliman ya. Jadi kalau hanya ghafara itu dosa-dosa kecil. Kalau orang yang berpuasa ini dia melewati Ramadan ini dan dapat maghfirah Allah, celaka. Jadi luar biasa ini puasa ini. Jadi sayang kalau dilewatkan. Maka para sahabat itu menunggu bulan Ramadan ini 6 bulan. 6 bulan persiapannya. Yang kedua disebut dengan ghafur. Jadi kalau panjenengan berzikir, jadi kalau ada yang zikir di depan ghafur itu berarti dosanya sudah pada tingkat kezaliman. Jadi Allah akan mengampuni manusia dengan dosa kezaliman dengan apa? Dengan ghafur. Tapi kalau sudah pada tingkat kabair, dosa-dosa besar, maka tidak lagi dengan ghafur, tapi dengan ghaffar. Jadi ada 3 ya, ghafara, yang kedua ghafur, yang ketiga adalah ghaffar. Jadi kalau ada orang yang berzikir ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar, berarti itu terkait dengan dosa besar, kabair. Ramadan Allah datangkan untuk apa? Untuk 3 hal ini. Allah ghafara, Allahu ghafur, Allah ghaffar. 3 hal ini. Masya Allah Allah berikan ini. Jadi ada orang yang keluar dari bulan Ramadan, dia seperti bayi yang baru lahir. Dia seperti orang yang keluar dari rahim ibunya. Itu nikmatnya Ramadan itu. Maka imanan tadi ghafar ya. Kita masuk yang awal tadi. Imanan itu maksudnya kemana Ustaz? Imanan itu maksudnya kembali ke rukun iman. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama adalah antu'minu billah, iman kepada Allah. Nah ini untuk apa tadi? Untuk kita paham Al-Quran, meningkatkan kualitas puasa kita. Kita berpuasa karena Allah. Jadi puasa jenengan akan berbeda kalau panjenengan puasa meletakkan puasa jenengan lillahi azza wa jalla. Tidak bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa. Karena begini, puasa ini ibadah sirriyah, ibadah yang sifatnya tidak bisa dilihat, hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, fa ana ajzi bihi, aku yang akan berikan pahala. Kalau ibadah-ibadah yang lain kata Allah, ya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Utsman mencintai Rasulullah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin gambarkan betapa cintanya Utsman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ruqayyah wafat, istrinya Utsman, lalu dinikahkan dengan Ummul Kalsum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Ummul Kalsum pun meninggal. Dan Rasulullah datang ke rumah Utsman. Apa kata Rasulullah? Wahai Utsman, seandainya
aku memiliki anak gadis yang lain, aku akan nikahkan engkau satu persatu dengan anakku, wahai Utsman. Bukan itu saja ya Rasulullah. Apa kata Utsman? Innaka masdarul Quran. Persoalannya, ketika aku terpisah dengan anakmu meninggal, maka seolah aku terpisah dengan Al-Quran. Siapa Al-Quran itu? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan Sa'ad bin Mu'az, yang ketika dia dengan berbagai alasan Rasulullah membuka bajunya, lalu dia memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang berpuasa imanan tadi, imannya adalah imanu billah. Imanu billah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah itu ditanya lah kira-kira ya, Rasulullah ini dakwah mulai 40 tahun sampai 63, ada dua fase ya Rasulullah. Fase pertama di kota Mekah 13 tahun, fase kedua di Madinah 10 tahun. Dengan semua ujian yang luar biasa, jenengan kira-kira sanggup? Kalau di awal itu ditanya Pak, itu Masya Allah. Nah kalau kita ditanya, Allah sudah tunjukkan perjalanan kita, perjalanan yang penuh liku beratnya, ujiannya A, B, C, D, semuanya kita lihat dari awal sampai Z. Lalu ditanya kepada kita, mau melewati perjalanan ini? Kira-kira ada yang mau lewat? Siapa yang mau lewat? Siapa yang mau lewat di situ? Humul ladzina yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang menempatkan dirinya untuk Allah. Menempatkan dirinya untuk Allah. Coba, si Kabat itu disiksa dengan setrikaan api di bawah begini. Ini setrikaan di atas, api di bawah, lalu dibalik. Karena diikat dibalik setrikaan itu, sehingga air lemak di tubuhnya Kabat ini itu keluar. Inilah yang mematikan api setrika tadi. Coba. Lalu apa kata Kabat? Fa innahu min jismin. Silahkan kalian siksa, itu hanya jasadku saja. Silahkan. Wa uhibbullah, dan cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah berbanding dengan siksaan yang kalian berikan kepadamu itu. Coba, ada cinta yang mengalahkan rasa sakit. Coba, ini ibu-ibu yang bisa merasakan. Ya Bu, ketika panjenengan melahirkan anak jenengan, ya, sakit yang luar biasa. Ketika anak itu lahir diletakkan di atas dadanya, maka sakit tadi hilang atau tidak hilang? Hilang Pak. Hilang. Sekarang kita hanya disuruh oleh Allah menahan diri mulai dari fajar sampai nanti isyraq, sampai waktu maghrib. Hanya itu. Hanya itu. Untuk menahan apa? Menahan tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu. Panjangnya segini. Padahal yang lain di luar itu halal sebenarnya. Tapi Allah memerintah kita untuk taat. Makanya kalau ibu-ibu, ada yang tanya kemarin, Ustaz, bagaimana kalau kami ini kan haid, ada waktu-waktu kami tidak berpuasa, lalu apakah kami juga mendapatkan pahala yang sama? Orang yang meninggalkan puasa dan sholat karena haid, itu perintah atau tidak perintah? Itu kan perintah. Meninggalkan itu perintah. Kalau taat pada perintah, berarti sama taat kepada perintah berpuasa. Sama halnya, sejajar. Jangan khawatir bahwasanya ibu-ibu kami berhalangan sehingga kami tidak bisa berpuasa. Puasa itu ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, imanan maknahu, yang kedua adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah
Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang berpuasa ini, panjenengan lihat, saya baru ngantar anak saya ke Jakarta. Sebelum wisuda itu saya ke rumah kakak. Di rumah kakak jam kira-kira siang, ba'da zuhur, saya itu karena capek tidur. Lalu ada ibu-ibu, ya, maksudnya istri dari seorang ustadz. Ustadz, tolong, ada apa? Ternyata saya lari ke rumahnya, ustadz itu perutnya sudah gini, perutnya itu sudah berguncang. Akhirnya mobil saya pakai kaos oblong, lari, bawa mobil, masukkan beliau ke mobil, hidupin lampu cepat, hidupin lampu sampai petasan bunyi. Lari ke rumah sakit yang Jakarta itu luar biasa padatnya. Sampai di rumah sakit itu, Masya Allah. Jadi beliau itu seolah menunggu maghrib. Karena Kamis ya, Kamis menunggu maghrib dan menunggu Isya. Maghrib itu seolah itu beliau sembuh. Jadi beliau sembuh, beliau tanya, nih Quran saya ini jadi saksinya. Yufidal mana Quran? Quran ini diraba-raba. Sampai sholat Isya, saya imam, beliau makmum, karena rebahan gitu. Selesai, Assalamualaikum, pergi. Menunggu Jumat dan menunggu Al-Quran. Masya Allah. Saya tahu Ustadz ini hafizul Quran. Beliau ini muqtadirul Quran. Jadi kalau ada imam sholat, dan beliau yang memperbaiki bacaan imam. Kalau imam membaca Al-Quran dari manapun, berarti dia ngerti atau tidak ngerti? Ngerti. Dia yang memperbaiki bacaan imam. Posisi beliau. Bukan berarti beliau tidak hafal dengan Al-Quran. Beliau hafal dengan Quran. Jadi minta Al-Quran itu hanya sekedar untuk dipegang. Untuk dipegang, bahwasanya sudah lama tidak pegang Al-Quran. Karena baca Al-Quran dia tidak perlu pegang Al-Quran. Tidak perlu pegang Al-Quran. Nah, pertanyaan kita, siapakah orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang seperti ini adalah Ar-Rasul, adalah para rasul. Jadi kita berpuasa, ya, kalau memang kita ingin berpuasa dengan kualitas yang terbaik, maka ikuti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah berpuasa? Bagaimana Rasulullah SAW berpuasa? Jadi apa aktivitasnya mulai dari pagi sampai pagi lagi. Maka itu akan apa? Rasa puasa kita akan berbeda dengan rasa puasa kita sebelumnya. Nah, misalnya Nabi Muhammad SAW, ya, pernah jenengan berdoa mulai dari asar sampai maghrib. Mengatakan begini. Jadi Nabi itu pernah berdoa di bulan Ramadan panjang, Pak. Panjangnya mulai dari asar sampai maghrib. Kita kalau berdoa begini, angkat tangan begini, setengah jam saya rasa sudah keluh ya di sini. Kenapa Rasulullah begitu kuat? Ya, karena Nabi Muhammad SAW merasakan bahwasanya yaumul barzakh, yaumul mahsyar, yaumul hisab itu bukan perkara yang gampang. Maka waktu yang paling tepat untuk mendapatkan itu semua adalah di bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad dari sisi ibadah luar biasa, dari sisi infak, sedekah dan sebagainya luar biasa di bulan Ramadan. Itu dari sisi ibadah. Kalau kita lihat dari sisi makanan, apa yang dimakan oleh Nabi ketika puasa juga akan berbeda. Ya, Nabi makan kurma, ya.
makan kurma. Minyak zaitun sebelum tidur, zaitun. Jadi ada yang konsumsi zaitun. Minyak zaitun itu minimal 3 sendok sebelum tidur, pengganti energi. Belum tidur, nanti ketika sahur itu kurma bersama kalau Nabi hanya kurma, ya. Kalau Nabi tambah kurma. Kalau saya baca jurnal itu kurma itu pengikatnya salah satunya adalah jeruk misalnya. Ya, jeruk adalah pengikat yang terbaik. Yang kedua adalah madu. Ternyata Nabi Muhammad SAW melakukan makanan-makanan yang memang produktif untuk tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ditanya, kalau Imam Syafi'i itu menyelesaikan berapa juz satu hari, gitu ya, begitu kuatnya Imam Syafi'i. Kalau Utsman bin Affan bisa menyelesaikan salasina juz'an, 30 juz dalam satu malam. Dan itu contoh minimal bagi kita ya. Contoh minimal. Contoh minimal atau contoh maksimal? Contoh maksimal ya. Contoh maksimal. Yo kalau kita 1 juz, ya 2 juz, ya 3 juz, itu bisa terselesaikan. Jadi imanu billah. Yang kedua imanu bir rasuli, yang ketiga iman bil malaika. Nah ini cara pandang kita terkait dengan puasa, terkait dengan malaikat. Begini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Imanu imanan wahtisaban, salah satunya iman dengan malaikat. Coba sekarang kita memposisikan malaikat itu bagaimana? Malaikat itu kan ada 2 ya, ada malaikat raqib dan atid. Kalau kita berpuasa meyakini keberadaan malaikat pencatat amal kita ini, maka insya Allah kualitas puasa kita juga akan berbeda. Akan berbeda. Kenapa? Karena apa yang akan kita lakukan itu akan terasa. Oh ini tidak boleh, ini bahaya kalau dilakukan. Kenapa? Karena masing-masing itu ada asarnya. Masing-masing itu ada asarnya. Begini, kalau orang melakukan kebaikan, itu ada pengaruh kebaikan itu. Kalau orang melakukan maksiat, akan ada pengaruh kemaksiatan itu. Nah, malaikat ini makhluk langit yang malaikat itu berganti melaporkan kebaikan kita itu ke atas, naik ke atas. Jadi asar yang pagi tadi naik ke atas melaporkan kebaikan kita. Jadi semakin ikhlas kita beramal di bulan Ramadan ini, melatih keikhlasan beramal, semakin harum naik ke atas. Sampai di atas itu makin dikenal. Jadi ada orang yang masyhur di langit, ya, masyhur di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Ada orang yang terkenal di bumi, belum tentu masyhur di langit. Malaikat ini kan al-alwahu bijulunin mujannadah. Ruh itu akan berteman dengan ruhnya yang sama. Jadi kalau tingkat kesuciannya itu 4, akan berteman dengan 4. Yang suka makan rawon akan ketemu di warung rawon. Ya, yang suka makan gulai kambing akan ketemu di warung gulai kambing. Malaikat itu nama yang sudah disebut di atas itu dirindukan, ingin ketemu. Kapan bisa ketemunya? Ketemunya adalah malam Lailatul Qadar. Qadar itu artinya apa? Qadar itu salah satunya adalah maknanya sempit. Kenapa sempit? Karena turunnya malaikat. Karena di hari-hari biasa tidak semua malaikat bisa turun ke muka bumi ini. Maka malam Lailatul Qadar itu Allah persilahkan malaikat yang merindukan orang-orang yang sering disebut namanya, maka turun mendoakan, memberkahi, menyalami
Ya, kalau panjenengan, ya Allah, Ramadan ini semoga didoakan oleh malaikat, disalami oleh malaikat. Ini Ibnu Athur, ini pendapat ya. Ini bukan hadis, bukan apa? Bukan Al-Qur'an, bukan hadis, ini pendapat orang ulama. Namanya Ibnu Athur. Ibnu Athur bilang begini. Tandanya orang itu disalami oleh malaikat. Tandanya apa? Tangannya ini agak terasa kaku, agak terasa kaku. Jadi kalau panjenengan merasakan itu di malam-malam Lailatul Qadar, Ashrul Awakhir, itu ada kemungkinan Allah memberikan berkenan untuk disalami oleh malaikat. Disalami oleh malaikat. Yang kedua, Ibnu Athur mengatakan tandanya didoakan oleh malaikat adalah salah satunya panjenengan sholat malam. Di tengah-tengah sholat panjenengan lalu keluar air mata, menetes air mata. Sejadi-jadinya itu bagian dari tanda hadirnya malaikat yang merindukan jenengan itu. Jadi ada orang yang seperti itu, ada Ustaz, ada. Jangankan itu Pak, jangankan itu. Makhluk Allah di muka bumi ini seluruhnya, ketika malaikat itu turun, malaikat itu turun, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanan tadi sebenarnya berderetan dengan rukun iman. Nah, rukun iman. Jadi kita baru sampai ke malaikat. Tadi di waktu yang akan datang kita lanjutkan karena waktunya sudah hampir mendekati berbuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk lebih kuat berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu adalah efeknya akan memberikan cahaya. Cahaya itu akan menguatkan puasa kita sehingga puasa kita akan menjadi produktif. Puncaknya adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Saya rasa demikian. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Insyaallah untuk hari ini teman-teman sudah tersampai kajian tafsir perdana di bulan suci Ramadan. Dan seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi khusus edisi Ramadan, monggo ya buat teman-teman yang mau bergabung di giveaway di Instagram, dan khusus yang hadir di sini dapat kesempatan juga untuk bertanya. Jadi kita ada satu sesi untuk sesi tanya jawab menjelang berbuka. Disilahkan jika ingin bertanya terkait tema hari ini atau sekitar Al-Quran dengan hidup. Ya, monggo teman-teman. Ya, ini dari teman-teman panitia sudah disiapkan beberapa door prize teman-teman ya, buat yang bertanya. Sekaligus nanti juga ada door prize tambahan bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz Yufrida. Monggo dari teman-teman peserta putra yang putri. Ini yang depan ini Mbak Mu'arifah bukan ya? Ya, monggo Mbak mau bertanya. Ya, silakan boleh berdiri disampaikan namanya. Siap. Ya, di situ aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait asam lambung ya. Ya, satu dulu. Yang lain teman-teman, terima kasih Mbak Ratna. Putri lagi boleh, putra juga boleh. Monggo yang mau nikah, yang mau nikah, yang mau salah. Ajar-ajarnya soalnya ada siap-siapnya. Yang putri ada lagi? Oh iya, nggak apa-apa. Kakak Mei Chan sudah hijrah ya. Dulu jadi duo Maya, sekarang jadi monggo Kakak Mei silahkan. Caranya dapat jodoh. Oh bukan. Ya silakan.
Siap. Insyaallah ketemu ya kami paham tenang ya. Wanita itu kan sulit dipahami. Kalau saya nggak paham berarti kan wajar ya. Oke, untuk yang mau apa, Ustaz Yuf, ke Mbak Ratna dulu ya. Tadi terkait ketika kita sakit terus tidak puasa di bulan Ramadan bukan karena haid tapi karena asam lambung, itu nanti seperti apa Ustaz? Iya, di 185 itu sebenarnya jelas ya. Jadi faman syahida minkum as-sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Marid di dalam bahasa Arab itu sakit, ya. Sakit di dalam bahasa Arab ada marid, ada sakin. Kalau sakin itu ada dua kemungkinan, sakit hati dan sakit fisik. Sakin. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan ketika diajak kemana ikut pesta itu, apa kata Nabi Ibrahim? Ini sakin. Aku tuh sakit. Sakit melihat kalian, ya. Melihat kelakuan kalian. Sakit. Tapi Nabi Ibrahim gak berbohong, itu benar gitu. Ya. Terus yang kedua, Allah menggunakan man kana maridun, ini sakit. Nah, sakit lambung itu kan ya berat ya untuk berpuasa, kan? Jadi fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti dengan hari yang lain, ya, hari yang lain. Jadi itu teknisnya kalau seandainya kita kondisinya sakit ketika di puasa-puasa wajib Ramadan ini. Jadi ketentuannya adalah iddah, mengganti di hari yang lain. Bukan ini ya, bukan karena susuan, bukan karena melahirkan ya, karena sakit. Jadi kalau sakit mengganti di hari yang lain. Saya rasa gitu. Ada tambahan? Cukup. Lanjut, mohon ya, pertanyaan yang kedua ya, dari Mbak Mei. Ketika kita berdosa, kemudian Allah menguji kita, apakah nanti Allah juga akan membantu kita dalam ujian yang kita lewati karena dosa kita? Inna, betul. Inna dzunuba dzanbun. Jadi dosa itu seperti ekor. Jadi kalau kita berdosa itu akan diikuti masyaqqah. Jadi kesulitan. Kesulitan itu ada dua kemungkinan. Pertama, kesulitan masyaqqatul qalbi. Ini hati. Orang berbuat dosa itu yang kena pertama kali itu hatinya. Gelisah, gak tenang, gak nyaman. Itu sudah masalah sendiri itu. Kalau orang yang sudah sakit hatinya seperti itu, maka akan berefek kepada masalah yang lain. Makanya amal soleh itu beriring dengan kebaikan. Kemaksiatan akan beriring dengan masyaqqah, kesusahan. Itu keniscayaan. Maka Allah memberikan 3 tempat. Pertama adalah Ghafar, yang kedua adalah apa tadi? Ghafur, yang ketiga adalah Ghaffar. Nah, Ghaffar ini dosa paling besar. Allah ampuni. Allah ampuni kita dengan Ghafar. Maka tapi ingat, di bulan Ramadan diajarkan di malam-malam Ashrul Awakhir itu apakah istighfar? Tidak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa bedanya Ustaz antara al-afu dengan istighfar? Kalau al-istighfar dosanya dihapuskan, tapi catatannya masih ada. Tak maafkan jenengan, tapi masih ada catatannya. Itu namanya ghafara. Tapi al-afu dihapuskan dosanya, catatannya dihapuskan. Makanya doa kita di malam-malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi jangan khawatir, dosa sebesar apapun Allah akan ampunkan, asal jenengan datang dengan 3 hal tadi. Apakah ghafara, apakah ghafur, apakah dengan ghafar. Oke.
Gitu ya, saya rasa. Oke, sama tambahan lagi Ustaz. Semoga dari Ustaz Yuf, karena teman-teman sudah bertanya, jadi ini gantian dari Ustaz Yuf akan memberikan satu pertanyaan. Untuk teman-teman yang bisa langsung angkat tangan. Insya Allah umroh ketika waktunya ya. Jadi ada 3 hal ilustrasi dalam bentuk pohon tadi ya. Saya mengilustrasikan 3 hal. Ada akar, ada batang, dan ada buah. Nah, kalau kita ilustrasikan 3 hal ini, ada akar, ada batang, dan ada buah. Buah ini apa? Masya Allah. Buah itu adalah amal. Jadi betul sekali. Jadi akarnya adalah akidah, batangnya adalah al-iman, sedangkan buahnya adalah al-amal. Gitu lah. Yang jawab tadi, ini Mbak Mu'atfah kan? Oh iya. Ampun. Ya, sekarang ini itu sekalian izin penyerahan. Yang menyerahkan? Oh iya, kali-kali. Oh enggak. Ini bukan seserahan, aman. Sudah panik ya. Oke, untuk yang pertama teman-teman, tadi yang bertanya Mbak Ratna, Kak Mei, sama satu lagi yang mendapat jawaban langsung ya dari pertanyaan Ustaz Yufridan. Ini Mas kok hilang hadiahnya? Oh iya, malah dibawa ke belakang transaksi semuanya ya. Iya, untuk COD tolong dibawa aja teman-teman ya. Ya, sambil menunggu persiapan penyerahannya teman-teman, sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk partisipasinya teman-teman, baik yang hadir di Instagram, di Facebook streamingnya juga, maupun teman-teman yang hadir secara offline di majelis kita sore hari ini. Dan kami sampaikan untuk pengumuman giveaway, Mas Rino, tolong saya dipandu. Ini untuk giveaway disampaikan berapa? 1, 2 giveaway-nya 5. Ya, yang di Instagram 5. Jadi kita random ya teman-teman, memilihnya secara acak dari fitur igrcp.com. Ini kita dapat satu pemenang, semoga hadir di sini. Sheila Nanda _ hadir. Hangus, alhamdulillah. Ya, semakin kita banyak mengalhamdulillah, insya Allah sampai ke kita. Ya. Yang kedua, karena beliau tidak hadir, kita lanjut ke Ali Natsani. Ali Nasani, ada? Oh bukan juga. Ini ngotot saya kira Sani namanya. Bukan ternyata ya. Lanjut lagi, mohon maaf ya Mas Yoga. Terus yang ketiga kita lanjut ke Nurina EPS, Nurina episode. Nurina masih cewek. Ada yang hadir? Hangus lagi, Masya Allah. Nah, ini terus gimana? Karena yang berikutnya ini Yoga Dwi 98. Nah, ada orangnya? Mas Yoga? Oke, Mas Yoga maju ke depan silakan. Ini kita urut ya teman-teman ya, di urut nomornya aja. Monggo Mas Yoga maju ke depan dulu. Maju, biar cepat sebelum buka. Ya. Saya masih jomblo loh. Yang berikutnya pemenang yang kedua, karena yang 1, 2, 3 tadi kosong alias belum hadir. Ini Devi Buana. Ada? Langsung aja yang di sini maju gitu ya. Devi Buana belum ada. Sutio Tomo. Nah ini Mas Sutio, maju Mas Sutio. Nih jauh-jauh dari jenengan ya, alhamdulillah. Lanjut lagi, Evi Triani. Tidak ada lagi ya, alhamdulillah. Ratna Kusuma. Nah, double lagi yang jadinya. Oke, siap. Maju ke depan monggo Mbak Ratna, Mbak Muarifah sama Mbak Mi. Yang putri di sini. Yang putri nanti biar Mbak Nana aja yang menyerahkan. Yang terakhir satu. Monggo kakak langsung. Ini Mbak Muarifah. Kakak Mi sekalian nanti yang foto biar Mas Randa. Lanjut ya. Nah ini Mei juara. Ini Mei masuk ya Mei. Oke lanjut.
Arinda Gegista. Ini masa terima. Ini yang aja. Oke, berarti sementara ini dulu pemutaran untuk sesi pekan ini atau pekan pertama Ramadan teman-teman. Jadi nanti kita akan selalu bikin project-project untuk kuis-kuis seperti ini. Jadi silahkan bisa gabung di Instagram atau langsung datang ke kajian. Monggo kepada Mbak Nana bisa diserahkan dulu ke yang bertanya. Tukeran mu'arifah yang kanan. Mu'arifah yang kanan. Nah, kanan tuh sini. Nah, yang kiri yang dapat karena bertanya Kosa Jibril, yang paling kanan yang mendapat jawaban. Ini menjawab, yang sana bertanya. Ya. Ya, Masya Allah. Iya. Iya, itu dapat dua-dua ya. Kiri itu dua-dua. Ya, itu giveaway sama tadi bertanya. Ya, yang foto, ya. Ini fotografernya dapat hadiah soalnya. Ya. Ya, ini sarung betul lah ya. Oh, buat bapaknya. Ya, foto bersama dulu, hadap ke depan. Ya, salam 30 juz. Ya, karena bisa sama Pak Gus nanti gini. Itu 1 juz menjadi ya. Ini 30 juz. Nah, Pak Gus nanti kan salamnya 30 juz. Sudah? Silahkan kembali ke tempat, teman-teman. Terima kasih. Lanjut kepada Ustaz Yuf, monggo Ustaz. Geser ke sini teman-teman, biar kelihatan. Nah, ini untuk satu yang bertanya, hadiahnya Mas. Ini memang sengaja ya, untuk mempajang dagangan-dagangan di depan. Oke, ini untuk teman kita perlu dikasih tahu juga, ini di balik layar ya. Untuk maju di depan layar, jadi agak lama. Ini dapat hadiah. Apa ini umroh? Isinya Iya. Insya Allah ini jalan untuk umroh. Bismillah. Amin. Amin. Foto bersama dulu. Ya. Ya. Alhamdulillah, salah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, serangkaian acara sore hari ini ya. Semoga kita yang hadir di sini penuh dengan kesenangan, juga semakin mencintai dan juga merasa tenang ketika kita hadir dalam majelis-majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Kami sampaikan untuk kajian berikutnya, insya Allah di hari Jumat. Tapi hari Jumat nanti tidak spesifikasi ke kajian, tapi kita membaca Al-Kahfi bersama. Jadi silahkan teman-teman yang mau hadir, gak dasar bisa, jam 4 bisa, setengah 5 bisa, menyesuaikan aktivitasnya masing-masing. Insya Allah nanti bersama Ustadz Imam Musta'in kita membaca Quran surat Al-Kahfi dan dilanjutkan Al-Maksurat atau zikir pagi dan petang jika nanti waktunya cukup. Dan hari Sabtu teman-teman muslimah top nanti akan kembali khusus putri yang hari Sabtu. Jadi teman-teman yang Ivan live streaming aja ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan juga kekhilafan. Bagi yang bukan di tempat silahkan dinikmati. Bagi yang nanti ada beberapa kepentingan atau ada beberapa urusan bisa dibawa snack, takjil maupun makan berbukanya. Akhiran kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.